Ya, selamat datang kembali ke 3 Hour Show pemirsa. Jika geng motor identik dengan anak muda, namun berbeda dengan komunitas anak muda yang satu ini, yang justru suka dengan hal-hal positif. Nah, komunitas apakah itu? Simak perbincangan kami dalam segmen talk show pilihan 3 Hour Show ini. Berjuang muda, usia juga masih muda, iya, masih tapi muda-muda. kreativitasnya itu melampaui mudanya itu loh. Iya, dan juga pastinya dengan kegiatan yang positif. Betul. Ya. Siapa mereka? Mereka ini pemirsa adalah teman-teman yang tergabung dalam komunitas di bidang dakwah dan kegiatan sosial. Namanya itu adalah komunitas Manjada Wajada. Iya, kita langsung say hi aja ya. Betul. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada yang Adam sebelah sini, di sini juga ada yang cakep-cakep. keren-keren. Iya, aduh. Itu saya deketnya. Baiklah, kita akan kenalan. Pertama ini ada Rahman, merupakan CEO dari komunitas ini. Selamat pagi, Rahman. Kemudian ada juga Rizky, adalah ketua dari komunitas ini. Iya, dan juga ada Aira, yang selaku bidang divisi dakwah, dan juga ada Jume di divisi dana dan usaha. Betul. Ada juga yang terakhir adalah last but not least ada Asti. divisi kepedulian gitu ya kepada masyarakat. Baik, kita mau langsung ke Rahman dulu. Rahman ini kan selaku CEO-nya kegiatan atau bentuk dari komunitas Manjada Wajada. Ceritakan dong kegiatannya itu seperti apa. Silakan mikrofonnya. Mungkin saya ceritakan dulu latar belakang dari komunitas Manjada Wajada ini. Oke, komunitas Manjada Wajada lahir di Twitter. Di Twitter itu tahun 2011 dan pada pas tanggal 20 Mei itu jadi komunitas 20 Mei 2013. Jadi kurang lebih sudah ada 2 tahun komunitas ini. Terus setelah itu saya melihat respon-respon teman-teman follower di Twitter itu sungguh luar biasa. Jadinya saya pikir sungguh sayang kalau hanya di dunia nyata kita berkoar-koar dakwahnya gitu. Kenapa enggak kita wujudkan di dunia nyata seperti yang dimana. Akhirnya saya bentuk komunitas Manjada Wajada pertama itu di Makassar. Makassar, setelah itu merembes ke kota lain, Jakarta, Tangerang, Depok, Surabaya, Palembang, seperti itu. Langsung ke daerah lain. Tapi kalau kita sebelum bahas lebih jauh lagi, kayak kita pengen tahu sebenarnya di masyarakat itu anak mudanya tuh pengetahuannya soal Islam itu seperti apa? Oh, seperti itu. Khusus Makassar sendiri ya, alhamdulillah kalau anak mudanya kita lihat Makassar itu macam-macam sih, kompleks gitu. Ada yang sudah bagus ininya, tapi ada juga yang masih nongkrong di mall-mall gitu kan. Dan yang parahnya ada yang sebagai begal. Yang lagi marak-marak sekarang itu hot point ya. Betul. Rizky bukan dengan anggota kan? Kemarin itu sangat miris ya lihat berita di Facebook itu anak belasan tahun itu udah jadi begal. Aduh, jadinya di sini kami komunitas Manjada Wajada merasa ada tanggung jawab sendirilah untuk bagaimana supaya anak-anak muda khususnya di Makassar ini kita mengajak untuk sebenarnya begal itu untuk apa sih? Kita kan masing-masing punya potensi. Kenapa tidak kita asah potensi kita, saling sharing, saling inspirasi di dalam suatu komunitas. Betul sekali. Dan ini memang sangat krusial untuk anak muda di Kota Makassar saat ini dengan adanya seperti begal ya. Saya mau tanya ke Rizky dulu deh. Ini apa sih kalau misalnya pandangan Islam di anak muda kan kadang-kadang ada yang masih sering kan masih lama, itu masih lama. Usianya masih panjang, masih bisa menunda dulu. Betul. Itu gimana sih? Anak muda kayak gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuai dengan tadi bahwa pandangan pemuda tentang Islam itu sendiri. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi bahwa Islam itu kan seperti artinya bahwa Islam itu keselamatan. Betul. Jadi buat kita, terutama buat para pemuda, untuk menjadi pribadi yang selamat, kita harus merujuk kepada Islam, yakni yang kita sudah diberikan pedoman, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, atau untuk mencontohi Rasulullah SAW. Jadi kalau Makassar sendiri, alhamdulillah kalau saya lihat masalah moral cukup baik, tinggal mungkin akhlaknya. Jadi kan kalau kita lihat moral dan akhlak kan beda. Betul. Ya, moral kan pandangan masyarakat, sedangkan akhlak itu pandangan
Allah atau berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, jangan sampai orang-orang yang menilai kita, oh ini keren nih, ini etikanya bagus, tapi hanya pandangan orang. Hanya di luarnya saja. Di luarnya saja, tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam. Iya betul. Jadi untuk perbaiki di luar harus dimulai dari dalam dulu ya. Betul. Iya. Oke, kita mau ke Aira. Aira, orang-orang tuh anak-anak muda atau siapapun itu ya, biasanya hanya mereka Islam ya karena keluarganya Islam. Tanpa Orang tuanya mengislamkan ya. diri, orang tuanya Islam Iya. gitu. Kalau Aira sendiri memilih benar-benar Islam, itu sejak kapan? Alhamdulillah sejak lahir. Maksud saya mungkin perilakunya, kemudian yang sesuai dengan syariat Islam itu sejak kapan menyadari bahwa hijrahnya itu kapan? Alhamdulillah semenjak SMP kan saya masuk sanawiyah Oke. model. Saya permantap hati untuk lebih hijrah itu pas waktu SMA. Oke. Dan saya memakai jilbab yang sesuai syari Islam itu semenjak masuk kuliah, memakai pakaian syari. Tapi waktu SMA itu masih pakai celana-celana Pendek? botol, enggak lah. Yang pakai jilbab. Sudah pakai jilbab waktu SMP ya? Iya dari SMP pakai jilbab. Tapi yang syariat di perkuliahan gara-gara apa itu? Sering baca-baca majalah-majalah Islami, Oke. buku-buku Islami, dengar-dengar tausiah-tausiah, dan bergabung di MJWJ. Oh, pastinya gara-gara MJWJ-nya itu ya. Saya mau bertanya dulu sama Jume nih ya. Jume. Ini kan di sekarang yang banyak sekali orang yang mengatakan dirinya hijabers, tapi dengan pakaian yang biasanya agak ketat atau misalnya memakai celana yang benar-benar memperlihatkan lekuk tubuhnya, ya, lekuk tubuhnya, itu gimana sih maksudnya? Nah itulah sekarang banyak ya yang komunitas, bahkan ada komunitas yang bikin itu hijabers dengan gaya-gaya modern, ikuti fashion. Tapi sebenarnya kembali kita juga bisa fashion lewat syar'i, kembali ke kita sendiri. Dengan kita masuk komunitas ini Wawasannya lebih terbuka lah mungkin ya. Boleh agak dekat sedikit lagi mikrofonnya? Jadi kalau menurut saya, pandangan saya kepada mereka, kalau mau fashion sesuai syariat itu bisalah yang lebih syar'i. Oke. Kan kalau cuman celana ketat begitu kan masih belum syar'i. Iya, betul sekali. Hijab Betul. harus menutupi Iya, aurat, betul. berpakaian yang tidak ketat, tidak longgar. Betul. Agar lebih sesuai syariat ya. Saya mau ke Asti. Asti, ada yang mengatakan ini saya lebih mending misalnya tidak pakai jilbab, yang penting hati saya nih pakai jilbab gitu misalnya. Ada yang katanya dengan hal-hal yang seperti itu daripada saya pakai jilbab misalnya, kemudian ada hal-hal negatif yang saya lakukan. Tanggapannya seperti apa sih? Iya, tanggapan saya seperti ini. Kan banyak ya anak remaja sekarang, dia berpikirnya, hati aku aja dulu lah di betul. Nanti kalau tua baru pakai nanti saya tunggu hidayah saya menjemput saya. Iya, betul sekali. Sebenarnya apa ya, menurut saya bukan hidayah sih yang jemput kita, tapi kita yang jemput hidayah. Di saat kita telah dikasih hidayah itu bukan hanya saya mau ini, saya mau seperti ini, tapi kita buktikan dengan niat kita. Dengan niat kita. Menurut saya sih ini bukan hati, yang kembalikan lagi kan, bukan hati kita dulu yang dihijabi, tapi kita berusaha untuk menutupi dengan berpakaian syar'i. Itu kan salah satu perintah Allah. Walaupun hati kita belum sesuai dengan perpakaian kita, kan setidaknya kita sudah menuntut, sudah menjalankan salah satu perintah Allah. Dengan kita seperti ini, mungkin berlahan kita akan lihat diri kita, Masya Allah kok, subhanallah kok saya seperti ini, tapi sifat saya seperti ini. Kita akan ada inspirasi sendiri untuk lebih baik lagi. Jadi lebih sesuai syariat dimulai Islam. dari langkah kecil dulu ya. Langkah kecil. Dan awalnya juga saya sebelum pakai sari begini, saya pakaian saya ketat. Ketat juga? Kapan waktu itu? Berapa setahun yang lalu. Jadi hijabnya ini masih baru ya? Iya, sarinya seperti ini masih baru. Kenapa tapi waktu itu Asti memilihnya? Ada peristiwa apakah? Yang pertama itu saya lihat almarhum bapak saya. Saya sadar ketika saya melihat almarhum bapak saya,
aku berpikir ya, kita itu kembali kemana? Kita kembali kepada Allah. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya bawa. Saya nggak tahu, akhlak saya masih belum sempurna. Dan saya di situ ini berpikir tujuan saya kemana. Disitulah saya mencari tahu komunitas-komunitas, dan alhamdulillah saya senang sekali bergabung komunitas Manjada Wajada. Karena komunitas Manjada Wajada memberi saya banyak inspirasi, memberikan saya motivasi, memberikan saya banyak pelajaran tentang hidup. Hidayah muncul ketika orang tua meninggal dan melihat muslimah yang berpakaian syar'i itu adem rasanya, Mas. Melihatnya itu kayak nyaman gitu. Dan ini ketika saya coba memakai pakaian syar'i, dan apa yang saya pikirkan itu memang berasa oh memang ya enak ya, nyaman, kayak terasa adem, kayak dilindungi gitu, Mas.